Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, I want to explain our task with my friend. My name is Muhammad Rizky Mauludin. My nickname is 2003046046054. And my partner is Fikri Hamzah. I want to explain development of teaching material. Development of teaching materials. There is some material for subject development of teaching materials. First, definition of teaching materials, characteristic of teaching materials, criteria for the arrangement of teaching materials, procedure for preparation and development of teaching material. First, definition of teaching material. Dari beberapa buku menyatakan bahwa bahan ajar adalah sesuatu bahan atau materi pelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan bersama. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar yang baik selalu mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan seni, dan realitas kehidupan di masyarakat. Karena bahan ajar merupakan alat yang sangat penting bagi guru untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran yang bersifat edukatif. Menurut para ahli, menurut Andi Prastowo, bahan ajar adalah bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetisi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan, penelaahan, implementasi pembelajaran. Karakteristik of teaching material. Jenderal Pendidikan dan Menengah Departemen Pendidikan. Bahan ajar memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah self-instructional. Bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan untuk memenuhi karakter self-instructional. Di dalam bahan ajar harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, dengan baik, tujuan akhir maupun dengan tujuan awal. Selain itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas unik secara lebih spesifik. Yang kedua adalah self-contained. Seluruh materi pelajaran dari unit kompetisi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Jadi, sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. Stand alone. Bahan ajar yang tidak terkandung pada bahan ajar yang lain yang tidak harus digunakan bersama-sama, dan bahan ajar yang digunakan sendiri tanpa ada keterkandungan bahan ajar yang lain. Yang berikutnya adalah adaptif. Bahan ajar hendaknya
memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Bahan ajar harus mempunyai materi yang sekiranya dapat menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan pembaca terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya secara teknologi. Yang berikutnya adalah user friendly. Setiap instruksi dan paparan yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakaian dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Karakteristik bahan ajar yang baik adalah substansi, materi diakumulasi dari standar kompetensi atau kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, mudah dipahami, memiliki daya tarik, dan mudah dibaca, menurut Depdiknas tahun 2004. So the criteria for the arrangement of teaching material atau kriteria dalam pengembangan bahan ajar. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Pemilihan bahan ajar harus merujuk pada standar kompetensi. Secara garis besar, langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir, memilih sumber bahan ajar. Bahan ajar yang baik dan menarik mensyaratkan penulisan menggunakan ekspresi tulis yang efektif. Ekspresi tulis yang baik akan dapat mengkomunikasikan pesan, gagasan, ide, atau konsep yang disampaikan dalam bahan ajar kepada pembaca dengan baik dan benar. Procedure for preparation and development of teaching material. Prosedur dalam pengembangan dan mempersiapkan bahan ajar. Bahan ajar berkedudukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penyusunan bahan ajar hendaklah berpedoman pada standar kompetensi dan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran umum (goal) dan tujuan pembelajaran khusus (objective). Terdapat beberapa prosedur dalam penyusunan dan pengembangan bahan ajar, antara lain 1. Mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar. Ketika pendidik memutuskan bahan ajar yang ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi yang harus diraih. Di antaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif. Contohnya adalah pada faktor kognitif terdapat 4 elemen, yakni konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Yang ketiga, menentukan referensi bahan ajar. Materi bahan ajar dapat diperoleh pada video, internet, jurnal, majalah, koran, dan buku. Yang keempat, merumuskan dan mengembangkan alat ukur keberhasilan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan revisi jika diperlukan. Conclusion atau kesimpulan, bahan ajar adalah bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dan kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran.
Bahan pembelajaran merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. Komponen ini memiliki bentuk pesan yang beragam. Ada yang berbentuk fakta, konsep, kaidah atau prinsip, prosedur, problema, dan sebagainya. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Pemilihan bahan ajar harus merujuk pada standar kompetensi. Pengembangan bahan ajar pada dasarnya hampir sama dengan penentuan metode ataupun media pembelajaran yang akan digunakan. Tidak ada bahan pembelajaran paling bagus atau paling jelek. Semuanya adalah berbicara kesesuaian, appropriateness. Artinya, untuk menentukan bahan ajar pembelajaran, apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tentu harus mengacu pada rumusan kompetensi. Rumusan kompetensi apa yang ingin dicapai, serta metode pembelajaran apa yang akan digunakan. Resources. Ada beberapa resources yang kami ambil. Thank you very much. Dari kami cukup sekian dan maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.